Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Epifanias. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi buku Ende nomor 3 ayat 1, Puji Jehovah Aleton Diku. Puji Jehovah Aleton Diku, puji ibadah Bani, takkan sesudah dong bemuharu, naik puji aku Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 72 ayat 1, Hehema Hamu Parbegu. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 234 di Rumangni Portibion. Di rumah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku ND 652 ayat 1, Ihot Mahami. Dengarlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa, dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku ND 789 ayat 4,
lului hamu harajaon ni debata. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND 656 ayat 1, Parhaha Maranggioni. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, minggu ketiga setelah Epifanias hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan dari Hagai 2 ayat 1b sampai ayat 9. Demikian dikatakan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Jerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang?
bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Yerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu. Hai Yosua bin Yozadak imam besar, kuatkanlah hatimu. Hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Hidup dalam Tuhan berarti mengutamakan Tuhan, yakin akan penyertaannya, percaya akan kuasanya. Maka hidup dalam Tuhan sesungguhnya itu berarti kita hidup dalam Dia, sumber segala sesuatu, dan disitulah ada damai sejahtera. Persoalannya, apakah Tuhan lebih utama bagi kita dibandingkan harta, prestise, dan kesenangan lainnya? Saudara-saudari, Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahkan Yesus menegaskan dalam Yohanes 15 ayat 5, agar kita tinggal dalam Dia, sebab di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari, pernahkah Anda merasa kecewa dengan kehidupan? Pernahkah Anda merasa apa yang Anda kerjakan itu sia-sia? Anda mungkin pernah berpikir bahwa keadaan hidup di masa yang akan datang lebih suram. Dalam hidup, kadang kita bisa mengalami berbagai keadaan yang dipenuhi dengan kekecewaan. Dan reaksi kita terhadap kekecewaan itu dapat secara langsung mempengaruhi bagaimana kita memandang Tuhan, termasuk mempengaruhi kita bagaimana kita memandang pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam nats ini diceritakan bahwa ketika umat Israel kembali ke Yerusalem dari pembuangan Babilonia, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka membangun rumahnya, berkebun, dan membuka usaha lainnya untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sementara bait Allah masih dibiarkan dalam reruntuhan. Namun apa yang terjadi? Segala hasil usaha yang mereka peroleh tidak seperti yang mereka harapkan. Sepertinya berkat untuk mereka terhalang atas mereka. Oleh karena itu, pembangunan bait Allah dipandang sangat penting untuk pembaharuan diri umat Tuhan agar memiliki iman dan cara hidup baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan ini dinyatakan bersifat urgen, karena umat baru kembali dari pembuangan. Artinya pola hidup umat telah terkontaminasi dengan budaya dan kepercayaan yang dilihatnya selama di pembuangan. Sebab mereka bergaul dengan kehidupan para penyembah dewa-dewi. Maka jika firman Tuhan tidak diperkenalkan dengan benar, umat akan menjadi tidak terkendali, bahkan sesat. Artinya, masa depan bangsa akan makin kacau. Dalam rangka pembaharuan hidup atau transformasi umat Tuhan ini, maka bait Allah yang sudah runtuh harus dibangun. Sebab disitulah mereka akan beribadah, diperlengkapi. Sebab bait Allah dipahami sebagai simbol kehadiran Allah.
Kemudian umat bersama-sama membangun bait Allah kembali. Namun belum lama proses pembangunan itu terjadi, tampaknya ada rasa putus asa dan kekecewaan umat saat mengerjakan dan melihat pembangunan bait suci tersebut. Mereka melihat bahwa bait suci ini tidak akan semulia bait suci yang dibangun oleh Salomo. Mereka pun mulai kehilangan semangat dalam melanjutkan pekerjaan membangun bait suci tersebut. Bahkan mereka berpikir bahwa masa depan tampaknya tidak sebaik masa lalu, sebab mereka tidak bisa membangun seperti sedia kala. Hal itulah yang melumpuhkan, yang menghambat pekerjaan pembangunan Allah tersebut. Saudara-saudari, semangat akan patah jika kita berpikir bahwa masa depan tidak lebih baik dari masa lalu atau hari ini. Maka sangat menyakitkan jika kita merasa masa depan tidak akan semegah apa yang Tuhan berikan kepada kita sebelumnya. Demikianlah keadaan umat Tuhan pada waktu itu di dalam nas ini. Maka Tuhan bicara melalui Hagai bahwa sekalipun menurut mereka pekerjaan itu tidak ada apa-apanya, Allah meyakinkan mereka agar tidak takut dan tetap bekerja, sebab Tuhan akan menyertai mereka, bahkan akan tiba waktunya Tuhan akan memenuhi segala yang dibutuhkan untuk rumah Tuhan. Itulah yang dimaksud bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit, bumi, dan darat, dan juga segala bangsa yang disebutkan di dalam ayat 8 sampai ayat 9. Ragu, putus asa merupakan respon manusia saat mengandalkan logika. Maka nats ini menyentuh jiwa kita semua agar mengandalkan iman dalam setiap pekerjaan atau setiap rancangan. Saudara-saudari, rencana Tuhan tidak tergantung atau tidak bergantung pada kondisi-kondisi yang ada di dunia. Tuhan punya cara sendiri untuk mewujudkan kehendaknya, asalkan kita bersandar pada janji penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, makna dari nats ini adalah bahwa Tuhan akan mencukupkan apapun, termasuk uang, termasuk emas pada waktunya, jika itu merupakan kebutuhanmu. Bahkan bila perlu, Allah sanggup menggoncangkan seluruh bumi untuk memberi apa yang kita butuhkan. Maka percaya, jangan putus asa, tetapi berharaplah. Amin. Terpujilah Allah yang memberikan semangat yang baru bagi setiap umat-Mu yang percaya, karena kami akan Engkau sertai dalam setiap tugas, pelayanan, pekerjaan, dan kegiatan kami sehari-hari. Sekalipun perasaan kami, logika kami, pemahaman kami terbatas, namun sesungguhnya kuasa-Mu melebihi dari apa yang kami ketahui. Dan itulah yang membuat jiwa kami untuk selalu dekat dengan Engkau, percaya dengan segala perkataan-Mu, dan itu pula lah yang membuat jiwa kami kelak akan sembah sujud dan juga taat di hadapan-Mu, karena Engkau sungguh memperlengkapi segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami mohon penyertaan-Mu agar kami tidak takut, tapi kami beroleh kekuatan yang baru. Dalam berbagai duka, Tuhanlah yang memberikan penghiburan bagi umat-Mu. Dalam kondisi lemah, Engkau memberikan kekuatan. Bahkan juga yang dalam kondisi sakit, Engkau memberikan kesembuhan. Dan juga bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan, ya Allah, hadirlah Engkau dengan kuasa Roh-Mu, memakai setiap kami, sahabat, orang-orang di sekitar kami, bahkan alam ini, untuk menyapa kami dan juga membuat kami semakin tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berilah kesejahteraan kepada bangsa kami dan juga berilah damai sejahtera bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 650 ayat 1 di Pasada Holongnai.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.